Koji. Halo penghobi aquascape semuanya, selamat datang di Koji Media. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai CO2. Apakah ada di antara kalian yang tidak menginjeksi CO2 pada aquascape-nya? Coba simak ulasan berikut ini. Pertanyaannya, apakah aquascape perlu injeksi CO2? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kenapa tanaman aquascape perlu injeksi CO2? Ada dua persyaratan dasar bagi tanaman untuk tumbuh melalui fotosintesis nutrisi dan cahaya. Nutrisi yang paling penting untuk pertumbuhan tanaman adalah karbon. Karena karbon dioksida, CO2, berlimpah di atmosfer. Tanaman cukup mengambil karbonnya langsung dari CO2 untuk melakukan fotosintesis dan tumbuh. Dalam akuarium, kadar CO2 secara alami sangat rendah dan tanpa suplementasi apapun. Tanaman air yang terendam tidak akan dapat tumbuh dengan baik. Ketika CO2 adalah faktor pembatas, tanaman tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan semua cahaya yang tersedia untuk berfotosintesis. Hal ini memungkinkan ganggang tumbuh dan bersaing dengan tanaman untuk mendapatkan nutrisi yang selanjutnya menghambat pertumbuhan tanaman. Dengan memasukkan CO2 ke dalam akuarium, tanaman dapat mencapai pertumbuhan yang sehat lebih cepat dan karenanya mengalahkan alga. Injeksi CO2 aquascape biasanya dicapai dengan menggunakan tangki gas bertekanan yang dikendalikan oleh regulator, solenoid, dan katup jarum. CO2 bertekanan adalah cara terbaik untuk hobi yang lebih serius atau bagi mereka yang memelihara akuarium yang lebih besar, 20 galon atau lebih. Jenis injeksi CO2 aquascape ini bisa berbahaya bagi pemula. Tidak hanya karena Anda berurusan dengan gas bertekanan tetapi juga karena melepaskan terlalu banyak CO2 dapat membunuh ikan dan udang dengan sangat cepat. Berikut adalah cara paling efektif untuk memperkenalkan CO2 untuk tanaman aquascape Anda. Berikut peralatan injeksi CO2 aquascape, diantaranya yang pertama yaitu tangki CO2. Tangki datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Semakin besar tangki, semakin banyak CO2 yang dikandungnya yang menentukan seberapa sering Anda perlu mengisinya. Yang kedua, yaitu drop checker. Alat akuarium yang praktis ini akan membantu mengukur konsentrasi CO2 dalam akuarium Anda. Meskipun tidak 100% akurat, itu akan memberi Anda ide bagus tentang berapa banyak CO2 di dalam air Anda dan mencegah dari penyerangan ikan-ikan Anda. Yang ketiga, yaitu regulator CO2. Regulator CO2 diperlukan untuk menyuntikkan dan mempertahankan aliran CO2 dalam tangki Anda. Pengaturan lebih lanjut akan mencakup solenoid yang dapat diatur untuk dihidupkan dan dimatikan dengan timer. Pipa CO2, perhatikan bahwa tabung CO2 berbeda dari tabung gas biasa sehingga diperlukan pipa yang khusus buat CO2. Diffuser akan menjadi bagian akhir dari setting. Biasanya terbuat dari bahan berpori yang sama-sama akan menyebarkan gas CO2 ke dalam air. Nah, itu dia tadi ulasan mengenai CO2 pada aquascape. Jika ada pertanyaan lain dari kalian, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Saya Dimas dari Koji Media undur diri. Sampai jumpa. "乏しい